Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa, meskipun kalian di rumah, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jaga tubuh supaya tetap sehat dengan cara bagaimana? Mandi, sarapan, dan berolahraga. Nah, anak-anak, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Riz pada pembahasan tema 1 subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nah, dalam benak kalian, pernah enggak sih kalian mendengar kata tumbuh? Pernah tidak? Oke, akan Bu Guru jelaskan ya. Semua hewan itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti manusia, karena hewan juga termasuk makhluk hidup. Pertumbuhan hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh hewan tersebut. Ya, jadi kata tumbuh itu mempunyai arti bertambahnya berat dan tinggi. Selain itu, perkembangan hewan ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh. Contohnya, hewan dapat berkembang biak. Nah, pernahkah kamu melihat kucing beranak? Oke, pertumbuhan kucing itu dimulai dari anak kucing. Anak kucing yang baru lahir sangat bergantung pada susu induknya. Kemudian sekitar usia 14 hari, anak kucing mulai berjalan. Anak kucing akan menjadi kucing muda, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa yang siap berkembang biak. Ya. Oke. Perhatikan, di sini ada sebuah teks perkembangbiakan hewan. Dengarkan ya. Bu Guru akan bacakan. Salah satu ciri hewan adalah mampu berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Melahirkan disebut vivipar dan bertelur melahirkan ovovivipar. Contoh hewan yang bertelur antara lain kerang, udang, ikan, katak, kura-kura, dan burung. Contoh hewan yang melahirkan antara lain kucing, sapi, kuda, kelelawar, dan paus. Kemudian, contoh hewan yang perkembangbiakannya dua-duanya. Dia bisa bertelur kemudian melahirkan. Contohnya kuda laut, ikan pari, ikan hiu, dan bunglon. Hewan yang berkembang biak akan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari hewan menetas atau dilahirkan hingga dewasa. Nanti kalian Bu Guru tunjukkan daur hidup hewan-hewan tersebut. Nah, dari cara membaca, kalian kan sudah kelas 3. Cara membacanya tidak boleh seperti ini. Salah satu ciri hewan adalah mampu berkembang biak. Itu cara membaca yang salah. Kalian harus membacanya yang benar karena sudah kelas 3. Membaca yang benar itu yang bagaimana? Dengan cara seperti Bu Guru tadi. Ya. Seperti Bu Guru baca pada awal tadi. Oke, kalian sekarang perhatikan daur hidup hewan yang Bu Guru sebutkan. Di sini ada 4, ya. Ada 4 daur hidup ayam, kemudian daur hidup katak, daur hidup ikan, dan daur hidup kupu-kupu. Bu Guru jelaskan dari daur hidup ayam dulu. Daur hidup ayam dimulai dari telur. Kemudian telur
berkembang menjadi embrio, ya. Kemudian telur menetas. Setelah menetas menjadi anak ayam. Kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa ini siap untuk berkembang biak, menghasilkan anak ayam lagi, menghasilkan telur. Nah, berputar seperti itu. Itu namanya daur hidup. Kemudian bagaimana daur hidup dari katak? Sama, dimulai dari telur. Ya, karena perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Kemudian telur menjadi kecebong. Kemudian kecebong atau berudu, ya. Berudu juga bisa. Dengan kata lain berudu atau kecebong. Berudu berkaki. Kemudian berudu berekor, katak berekor. Kemudian akan menjadi katak dewasa. Itu adalah daur hidup dari katak. Kemudian bagaimana daur hidupnya dengan ikan? Ikan, ingat, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Berarti dimulai dari telur, kemudian menjadi anak ikan, menjadi ikan dewasa. Yang terakhir adalah daur hidup dari kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Ada yang juga menyebutkan dari telur, kemudian larva, kemudian kepompong, kemudian kupu-kupu. Ya, boleh seperti itu. Itu namanya dari daur hidup hewan. Tadi ayam, katak, kemudian ikan, dan kupu-kupu. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak sudah paham tentang perkembangbiakan? Oke, kalau kalian belum paham, silahkan kalian ulang-ulang putar videonya Bu Guru. Sampai kalian paham, ya. Lanjut. Kemudian kita akan belajar cara membuat kalimat. Nah, tentunya kalian di kelas 2 sudah diajari sama Bapak dan Ibu Guru cara membuat kalimat dari sebuah kata. Nah, di sini anak-anak biasanya masih pada bingung cara membuat kalimat. Bu Guru beri contoh, kita akan membuat kalimat menggunakan kata menetas. Ya. Berarti kalimat nanti yang kalian buat harus ada kata menetas di dalamnya. Bu Guru kasih contoh. Tukik adalah sebutan anak penyu yang baru menetas dari telurnya. Nah, ini kalimatnya ada kata menetas di dalamnya. Ya, itu cara membuat kalimat dari sebuah kata. Kemudian Bu Guru kasih contoh lagi kita akan buat kalimat dari kata berkembang biak. Ya. Contohnya kalimatnya, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu cara membuat kalimatnya dari sebuah kata berkembang biak. Ingat, kalau menulis biasakan penggunaan hurufnya yang benar, ya. Tidak boleh huruf kapital seperti ini yang pertama ini huruf kapital ditaruh di tengah-tengah. Misal ini dikasih huruf B besar, itu salah, ya. Huruf kapital itu ada cara penggunaannya. Biasanya di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Saya berharap anak-anak paham dengan penjelasan di video Bu Guru kali ini. Tetap semangat belajar. Meskipun kita masih belajar dari rumah, jangan malas belajar. Kemudian kalian juga harus
Jangan harus bisa membagi waktu belajar kapan, waktu bermain kapan, waktu untuk membantu orang tua kapan. Selalu dengarkan dari nasihat orang tua. Jangan main keluar rumah karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Oke, sekian penjelasan dari Bu Guru. Salam semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe. Terima kasih.